Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Karisma Aprilia Solehah dengan NIM 12110020001 dari jurusan Akuntansi Universitas Bakri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang beberapa intro dan basic dari Microsoft Excel sebagai tugas program studi komputer bisnis. Pertama, saya akan membahas tentang range. Sebelumnya, range adalah kumpulan dua atau lebih sel pada Microsoft Excel. Range memiliki beberapa overview yang sangat penting dalam pengoperasian Microsoft Excel. Yang pertama, ada autofill. Autofill ini berguna untuk mengotomatisasi atau mempermudah pengisian data secara urut dan lebih ringkas pada setiap bagian Excel. Misalnya, kita bisa ketik angka 10 di bagian A1, dan angka 20 di bagian A2. Setelah itu, kita bisa memblok A1 dan A2, setelahnya di bagian kanan bawah, kita tarik ke bawah, atau bisa juga ke kanan dan kiri sampai batas angka yang kita mau. Contoh kedua, kita juga bisa mengurutkan nama hari atau juga bulan, misalnya Januari sampai dengan Desember dengan cara yang sama. Untuk mengotomatisasi penulisan bulan, tanggal, dan tahun yang benar, kita bisa blok semua bulan, lalu klik kanan dan kita pilih full months. Lalu, kedua ada Fibonacci sequence. Bagian ini berfungsi untuk membuat urutan Excel seperti bentuk penjumlahan dan perkalian atau bentuk matematika lainnya. Misalnya, kita ingin mengalihkan sel H1 plus H2 untuk bagian sel H3, hasilnya adalah 2. Dan untuk mengalihkan sel di bagian bawah secara otomatis, kita bisa drag lalu kita tarik lagi ke bagian bawah sesuai dengan detail yang kita mau. Setelahnya ada custom list. Kita bisa pilih menu file, lalu kita klik Excel option, lalu di bagian populer kita pilih edit custom list. Di bagian ini kita bisa tulis berbagai data yang kita mau agar bisa diurutkan secara otomatis. Contohnya, di sini saya mau tulis nama hewan. Misalnya kambing, kucing, dan cacing. Lalu klik add dan OK. Di bagian sel kita bisa tulis kambing. Lalu kita drag ke bawah. Secara otomatis hewan yang tadi kita add akan muncul. Untuk menambahkan komen di bagian sel, kita bisa blok salah satu sel yang kita mau, lalu kita klik kanan dan kita pilih bagian insert comment. Kita bisa tulis apa saja. Saya mau coba tulis nama-nama hewan.
Lalu kita klik OK. Untuk melihat bagian komen secara keseluruhan, kita bisa klik di bagian review pada Excel lalu ke show all comment. Setelahnya ada hide dan unhide column or row. Di sini saya sudah ada beberapa data. Untuk hide beberapa kolom, di sini saya mau coba hide kolom B. Kita klik kanan dan pilih hide. Lalu untuk unhide, kita bisa select kolom A dan C, lalu kita klik kanan dan pilih unhide. Di sini juga ada blank space. Harus skip blank untuk mengisi nilai yang ada dengan yang kosong dengan cara klik kanan, lalu ke paste, special, lalu kita cek skip blank dan OK. Selanjutnya ada auto fit untuk mengatur jarak dari tiap sel. Caranya adalah drag border dari tiap sel lalu kita bisa sesuaikan dengan jarak yang kita mau. Bagian lainnya juga ada transpose untuk mengubah kolom menjadi row atau row menjadi kolom. Caranya kita bisa blok beberapa kolom lalu kita copy. Untuk memindahkannya menjadi row kita bisa tempatkan ke lalu di sini ada formula and function, di sini ada use function. Kita menggunakan count ini untuk menghitung seberapa banyak angka yang ada di dalam sel ini. Caranya kita bisa drag semua ini, terus kita di angka ini kita lalu selanjutnya ada formula and function. Di sini untuk use function kita ada count. Caranya menghitung count bisa kita klik sama dengan lalu kita tulis count. Lalu kita drag A2 sampai dengan A8. Lalu selanjutnya ada formula and function. Untuk use function di sini ada count. Untuk menggunakan rumus count kita bisa tulis sama dengan lalu kita ketik count. Kita kasih tanda kurung, lalu kita drag A2 sampai dengan A8. Lalu kita enter. Di sini jumlah dari angka ada 3 yaitu 3, 9 dan 7. Lalu selanjutnya ada sum. Untuk sum rumusnya adalah sama dengan, lalu kita tulis sum, lalu tanda kurung, lalu kita drag juga dari C2 sampai dengan C8, lalu kita enter. Di sini jumlah dari 1 sampai dengan 7 adalah 28. Lalu di sini selanjutnya ada average sama, kita klik sama dengan, lalu kita tulis average untuk pembagian, lalu kita kasih tanda kurung, kita drag 2 sampai dengan 8, lalu kita enter. Hasilnya average 5,4. Lalu yang selanjutnya ada subtract. Subtract di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan G2 dikurangi penjumlahan dari G3 sampai G6, lalu kita kasih tanda kurung. G2 sampai G6.
Sum dari G3 sampai G6. Di sini hasilnya adalah 21. Kalau yang kedua ada multiply. Multiply kita dapatkan dari rumus sama dengan produk. Lalu ada J2 sampai dengan J6. Tanda kurung. Di sini multiply dari angka 2, 4, 6, 8, dan 10 adalah 3.840. Lalu di sini ada divide. Divide yaitu pembagian dari 100 dan 10 kita bisa mempergunakan rumus sama dengan lalu kita tuliskan di sini ada M2 dibagi M3. Hasilnya adalah 10. Lalu selanjutnya ada square root. Square root kita gunakan rumus sama dengan SQRT, terus kita kasih value yang mau kita akarkan. Di sini P2 kita akar dari 16 adalah 4. Lalu yang selanjutnya ada percentage. Di sini ada 20 ke 60. Di sini kita bagi A5 sama B15 kita bagi, kita kasih sama dengan. Lalu hasilnya ada 0,3333. Lalu di sini kita kasih tanda persen yang ada di sini, persen. Hasilnya 33%. Lalu yang selanjutnya ada name range. Name range ini kita dapatkan dari pertama kita drag semua angka 10 sampai dengan 50. Lalu kita pergi ke formula, lalu kita di sini ada define name. Di sini kita dari name range bisa kita ganti jadi price. Dan untuk menjumlahnya, di sini kita bisa tulis rumus dari name range ini sama dengan sum dalam kurung price. Hasilnya adalah penjumlahan dari semua ini. Lalu yang selanjutnya ada dynamic name range, sama aja. Cuma di sini setelah kita drag ini kita pergi ke formula, lalu kita ke name manager, lalu di sini kita bisa edit. Di sini kita ganti quantity. Setelah kita sum, di sini hasilnya 300. 20 sampai dengan 100 dijumlahkan hasilnya 300. Lalu yang kedua ada paste option. Paste option gampang, di sini kita klik selnya, lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke bagian yang mau kita paste. Kita mau paste di sini misalnya. Selesai. Dan masih banyak lagi rumus-rumus lainnya. Tapi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua.